Kenapa betul-betul mereka itu orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting? Karena kenapa? Karena leadership mereka. Kenapa sekarang orang cuek dengan pemimpin? Jangankan kepala desa, Pak Pesira, camat, ya enggak? Siapapun yang di atas itu, kalau dia tidak kepemimpinannya tidak menyentuh masyarakat lah. Menyentuh masyarakat, kemudian kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat masa bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Beberapa waktu yang lalu dari beberapa komunitas adat itu mendatangi anggota DPRD Sumsel untuk meminta pemberlakuan marga. Dan pada saat itu bertemu dengan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumatera Selatan, Kak Thoyib Rakembang. Dan hari ini Kak Thoyib itu datang langsung ke studio Palpres Official. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Kak? wabarakatuh. Sehat. Salim dulu kita. Alhamdulillah. Jadi kalau sekarang nih anggota Komisi 5 Kak ya? Ya, cuma fokusnya ke Ketua Badan Pengembangan Peraturan Daerah. Ya. Jadi kalau di DPR itu sekarang gabung di Komisi 5. Oke. Kemudian di samping Komisi 5 juga dipercaya oleh teman-teman itu menjadi Ketua Bapemperda, Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Nah kan baru-baru ini kan dari Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan datang hari 9, institut itu kan mendatangi Kanda nih. Ya, untuk, audensi ke Bapemperda. Nah, itu untuk pembentukan marga. Nah, mungkin seperti apa nih Kak dari anggota dewan ini? Ya, awalnya mereka teman-teman itu menghubungi saya via telepon untuk minta audensi dengan tema mempertanyakan sejauh mana proses perda inisiatif tentang pemerintahan marga. Karena mereka di samping ingin menanyakan sejauh mana proses, mereka sangat mendukung perda marga itu disahkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Nah, bentuk dukungan mereka tadi, mereka datang, di samping mereka datang juga memberi bahan-bahan referensi baru kepada kami Bapemperda supaya dengan referensi itu kami lebih lebih mendalam lagi, lebih komprehensif lagi pembahasannya. Sebelumnya memang ada rencana untuk pembentukan pemerintahan daerah. Tahun pertama kami dilantik dan kemudian diamanahkan untuk memegang Ketua Bapemperda. Tahun pertama kami ada beberapa perda inisiatif. Salah satu perda inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan itu adalah pemerintahan marga. Oke. Kemudian inisiatif perda inisiatif tentang COVID dan beberapa yang lainnya. Jadi sebelum mereka datang, memang kita sudah ada perda itu akan kita bahas di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, terlepas dari berbagai perdebatan tentang perda itu sendiri. Karena dianggap perda ini ketika nanti berlaku, dan ada yang mengatakan bahwa itu tidak mungkin diberlakukan karena akan bertentangan dengan undang-undang desa. Nah, itu menjadi perdebatan. Terlepas dari perdebatan itu, apakah dia nanti masuk di dalam sistem pemerintahan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan atau nanti dalam bentuk format apa begitu. Yang penting sekarang marga ini begitu. Adat tentang marga ini yang diwakili oleh marga ini bisa kembali hidup di tengah-tengah masyarakat dalam rangka ikut menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkembang.
Perda inisiatif ini kan berasal dari anggota dewan sendiri nih. Dan kemudian mendapat dukungan dari beberapa komunitas yang salah satunya yang tadi kan. Nah, seberapa penting nih Kak pemberlakuan pemerintahan marga pada sistem pemerintahan daerah yang ada sekarang ini? Wah, kalau bicara tentang seberapa penting, saya kira dalam pandangan saya sangat penting sekali. Dan sangatnya juga itu sangat penting begitu. Double, triple penting. Betul begitu. Double pentingnya itu. Karena kenapa? Kalau menurut teori Alvin Toffler ada 3 gelombang peradaban manusia. Yang pertama peradaban manusia era culture wave itu istilahnya. Kemudian era industrialisasi. Kemudian yang ketiga adalah gelombang informasi. Nah, ketiga gelombang informasi ini mempunyai dampak, apalagi dampak sekarang di era informasi. Seluruhnya bisa jadi masalah. Iya kan? Nah, globalisasi informasi inilah salah satu menurut saya kenapa penting perda marga ini diberlakukan kembali. Nah, kenapa? Banyak persoalan itu, persoalan hoak, iya kan? Persoalan menghasut begitu. Jadi persoalan ini. Padahal itu tidak jadi masalah sebenarnya. Biasa kita dengan bahasa-bahasa yang semacam itu. Dulu di zaman sebelum kita juga ada itu. Tapi bisa terselesaikan dengan arif oleh pendahulu kita, oleh orang-orang dahulu. Dengan apa? Dengan adat, dengan marga ini tadi. Dalam format bentuk dalam pemerintahan marga. Ya kan? Nah, apalagi sekarang ada masalah tentang pelecehan seks. Kemudian ada lagi masalah kekerasan rumah tangga. Kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. Iya kan? Nah, ini salah satu solusinya adalah ya dengan marga. Karena dalam adat kita itu kalau urusan itu yang bisa kita maafkan kita maafin. Ada istilahnya tebung tawar. Ya kan? Nah, kalau misalnya terjadi macam-macam juga kelahi apa segala macam bisa diselesaikan apa? Diangkan. Kalau dulu masalah itu ada bermanfaat bagi orang yang bermasalah. Dampaknya bermanfaat. Ada efek positifnya bagi orang yang bermasalah. Kalau sekarang jadi ada masalah jadi mudarat. Kalau dulu orang jadi masalah berkelahi orang. Enggak mesti enggak dibesar-besarkan, enggak sampai ke pengadilan. Cukup tebung tawar. Cukup nanti setelah itu ada diangkan. Selesai persoalannya. Ya enggak? Kita bisa sampai hari ini orang dahulu bisa belum ada tatanan sosial seperti kita sekarang. Ya enggak? Tapi mereka bisa survive hidup mereka. Ya, luar biasa mereka. Ketika ada masalah mereka bisa selesaikan secara arif, bijaksana. Nah, berarti mungkin ini yang menjadi pro dan kontra tadi, Kak. Dulu tidak ada kalau ada produk hukum yang dikeluarkan oleh orang-orang dahulu, kepala marga, itu dengan wisdom, dengan musyawarah, dengan bijaksana mereka menyelesaikannya. Tidak ada kepentingan di situ. Kalau sekarang kalau ada masalah ada kepentingan orang. Kita tahu aja tuh udah ada, pasalnya udah. Nah, dulu inilah yang sekarang itu yang mengatur kita kembali ke situ sebenarnya. Ini penting sekali. Ya jadi yang tadi ya Pak, adanya pro dan kontra tadi. Kalau sananya pemberlakuan adat, otomatis hukum perdata tak berfungsi lagi nih Kak. Apa? Seperti itu kan? Berfungsi. KUHP. Ya, berfungsi. Perdata, pidana seperti itu kan. Ya itu kan warisan Belanda. Kita ini kan punya adat sendiri. Oke. Kita punya hukum sendiri dulu. Kalau kita Sumsel ini kan ada Simbur Cahaya, undang-undang kita. Itu kan undang warisan Belanda, kita udah tahu itu persoalannya. Kenapa kita bisa seperti ini kan tidak selesai persoalan kita ada warisan itu. Kenapa kita nggak balikkan hukum kita kembali ke yang lama? Oke. Nah itu. Artinya mengembalikan peraturan adat ke sistem hukum di masyarakat. Iya di masyarakat itu. Kita kembalikan itu. Nah, kalau kita gali lagi, nah ini hasil kami audiensi dengan hasil ketemu dengan teman-teman dari Paskas itu, Bu Meita dan Pak Saudi kalau nggak salah, mereka itu kan peneliti semua itu, disertasi mereka tentang marga. Itu luar biasa ternyata. Ternyata Undang-Undang Simbur Cahaya itu mengatur aturan yang sesuatu yang paling kecil.
Yang paling kecil pun diatur begitu, apalagi yang lebih besar. Ya kan? Nah, ternyata itu ada semua di dalam marga itu Undang-Undang Sumber Cahaya. Itu kenapa nggak kita kembali ke sana? Gitu. Nah, ini sejarah kenapa itu harus kita harus balik lagi sejarahnya, kronologinya, sehingga Bapak Pemperda berinisiatif dengan teman-teman anggota, inilah kita DPR mencoba mencari solusi tadi. Nah, coba kita munculkan itu undang-undang marga. Nah, terlepas dari adanya pro kontra, ya namanya sesuatu yang udah lama nggak kita praktekkan menjadi baru, ya kan? Padahal itu nggak baru. Padahal itu sudah lama. Udah lama itu. Nah, hingga jadi baru, asing ya. Asing. Nah, orang kan kalau sesuatu yang asing itu kan gitu. Nah, kalau saya melihat hal yang wajar gitu. Nah, kalau dari sisi sosial ini, Kak ya, izin, mungkin aku bisa berpandangan seperti ini, Kak. Ketika sistem adat itu diberlakukan, nantinya akan ada gap-gap ini. Misalnya kayak pesira. Pesira ini kan kayak raja. Ketika mereka datang, kemudian rakyatnya juga tunduk, patuh dengan pesira itu. Nah, apakah sistem marga yang disusun nanti bakal menciptakan suasana seperti itu nih, Kak? Sebenarnya ini kita salah menangkap aja, merespon. Kenapa mereka begitu dihargai? Kenapa mereka begitu karismatik? Karena memang dia punya kepribadian. Kenapa betul-betul mereka itu orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting? Karena kenapa? Karena leadership mereka. Kenapa sekarang orang cuek dengan pemimpin? Jangankan kepala desa, Pak Pesira, camat, ya enggak? Siapapun yang di atas itu, kalau dia tidak kepemimpinannya tidak menyentuh masyarakat lah. Menyentuh masyarakat, kemudian kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat masa bodoh. Jangankan pesira. Nah, kenapa? Sekedar pesira aja dulu kayak raja diperlakukan. Nah, kemarin saya kunjungan ke Muara Lekitan. Itu ke marga suku apa itu? Daerah bukan marga suku apa? Ya, marga Lekitan itu Musirawas. Itu acara kalau pesiranya belum datang itu belum dimulai acaranya. Begitu. Kemudian setelah dia datang juga, pesira itu mau naik panggung, pesira itu dibekalin duit. Kenapa? Masyarakat tahu bahwa pesira ini nggak punya uang. Pesira ini miskin. Nah, daripada nanti dia malu, orang kan nyumbang nih. Ya, nah pesira nanti harus nyumbang juga, tapi yang ngasih pesira itu orang tuan rumah. Saweran. Disawer, bukan ya, kalau sekarang kan enggak ya. Iya. Ya, nah, supaya pesira ini tetap terjaga meruahnya, karismanya dikasih dia. Nih simpan ini Pak Pesira, pegang. Nanti kalau ada apa-apa dia nyumbang juga di situ. Padahal duit itu duit dari masyarakat juga. Artinya bentuk penghormatan kepada itu pesira. ya, bukan berarti dia seperti raja, enggak. Justru dia tidak seperti raja seperti sekarang, makanya dia dihargai. Karena kepemimpinan dia, leadership dia, karena wibawa tadi. Wibawa itu muncul kan ketika pemimpin itu betul-betul berpihak kepada masyarakat, membela kepentingan masyarakat. Kalau kepala desa dan lain sebagainya, ya, kalau dia tidak berpihak masyarakat, mau pemimpin di atas itu aja diomongin sekarang, dikata-katain. Iya kan? Dibikin meme segala macam ya kan? Berarti mungkin aku bisa juga nyimpulkan juga nih, Kak, selain mengatur dari sisi hukum, itu juga dari sisi karakter masyarakat juga ya. Kalau pembentukan karakter ini bisa membentuk karakter, membangun karakter pemimpin, membangun karakter masyarakat yang dipimpin. Nah, itu luar biasa, dan dulu nggak ada sistem sekarang pakai duit. Kalau dia sudah terpilih menjadi pesira, berarti itu memang dia layak sudah melalui seleksi alam itu. Di lingkungan keluarga dia, dua masyarakat ya, di tetangga dia, masyarakat kecil lagi di atas itu lagi, itu nah, seleksi terus alam. Mungkin ada yang salah untuk sistem sekarang nggak? Apakah ada yang salah dari sistem yang sekarang? Kalau saya nggak berani menilai ada salah atau tidak. Kita bisa aksesnya kan kita bisa merasakan. Kalau nanti saya salah segala macam, saya ini kan produk dari sistem sekarang begitu. Sudah 4 periode jadi DPR, 3 periode di Musirawas, sekarang masuk lagi provinsi. Ini kan produk sekarang. Kalau nanti saya macam-macam nanti kan salah saya. Nah, ya, tapi justru dari wakil rakyat ini yang paling memahami bahwa sistem ini sedikit
salah, sistem ini ada yang kurang benar. Ya paling tidak marga ini akan berkontribusi, mengisi ruang-ruang yang kosong tadi. Ya enggak? Nah, disitulah peran marga. Peran posisi marga itu mengisi itu. Sekarang sudah batas mana nih Kak? Untuk rencana perda inisiatif tadi? Kita dalam masih diskusi internal, kemudian meminta kepada teman-teman dari Paskas itu untuk menyelesaikan NA-nya dulu, naskah akademik. Nah, karena naskah akademik kemarin yang disusun itu, ya karena tadi itu ya, karena pertama mereka nggak memahami, ya kan kita paksakan, nah karena semangatnya DPR gitu. Dan ternyata setelah kita baca, kita pelajari, NA itu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kemarin setelah ketemu sama teman-teman dari Paskas, saya minta kepada mereka, tolong ini dibenerin lagi NA-nya. Nah, ketika ini betul-betul sempurna nanti, itu juga pegangan kami, anggota DPRD dan teman-teman, untuk meyakinkan masyarakat dan seluruh elemen, ya kan, dan birokrasi juga pemerintah daerah, meyakinkan mereka bahwa, ayo sama-sama kita, kalau istilah Padang, membangkitkan batang terendam ini, kan nggak gampang itu. Membangkitkan? Ya, membangkitkan batang terendam. Namanya batang kelapo dalam banyu sama mana? Iya. Kalau kita di luar lemak, kita dalam luar banyu ngangkat, ya aman dalam mana. Tapi kalau gotong royong bersama-sama merasakan kehadiran marga itu penting, saya kira nggak ada yang susah. Ini persoalannya. Oke, nah perda inisiatif itu kan pemberlakuannya di Sumatera Selatan nih kan. Dan masing-masing daerah juga mungkin beda-beda nih marganya Kak. Mungkin ada marga ini. Nah, untuk mengatur agar menjadi satu kesatuan dalam peraturan itu seperti apa Kak? Atau secara garis besar ini? Ya, salah satu yang kita kaji nanti kan di situ. Jadi masing-masing kita kan ada Komring, ada Musirawas, ada kemudian apa Lahat dan sebagainya itu ya kan. Nah, itu kan masing-masing juga punya ini masing-masing ya, adat dan istiadat aturan masing-masing. Dan saya kira secara umum, secara garis besar nggak ada yang berbeda. Oh gitu. Nggak ada dengan Simbur Cahaya. Saya tahu ini, saya kira dulu Simbur Cahayanya hanya ada di Musirawas. Ternyata di Palembang juga orang kenal dengan Simbur Cahaya. Ternyata Simbur Cahaya juga ada di daerah Komring, Semendo, dan lain sebagainya. Artinya ya ini menjadi untuk di Sumatera Selatan tidak asing lagi kalau undang-undang ini kita berlakukan. Nah, kita juga minta teman-teman dari media untuk mengangkat ini kembali, isu tentang marga ini, sehingga kalau awalnya ini awam, asing bagi masyarakat kita, nah mudah-mudahan ini dengan berbagai macam media segala macam ini, mereka nggak asing lagi, oh ini loh gitu. Ya, aku pikir masih panjang nih perjalanan Kak ya. Sangat. Makanya karena keterlibatan dari para tokoh adat pun belum kan. Malah justru yang herannya saya, akademisi. Yang heran nggak perlu sebut namanya, ya kan? Ketika saya tanyakan, ketika saya minta pendapat dia, malah dia nggak setuju tokoh adat. Ini saya pertanyakan, ini tokoh adat beneran atau enggak? Gitu. Kita ingin memperjuangkan hak mereka, ya kan? Malah justru dia nggak setuju. Ini saya pertanyakan juga yang di ketokohan dia ini kan begitu. Nggak ngerti ini orang. Nggak perlu kita sebutkan namanya. Iya kan? Masa kita memperjuangkan hak ini dia, ini nggak mau ya kan gitu ya? Saya pertanyakan juga ini nggak paham. Nah, mereka kayaknya senang dengan acara-acara yang sifatnya hura-hura. Oh, acara organ tunggal gelar kayak kemarin apa itu, budaya gitu ya, dari gubernur. Ya ngapain itu ada adatnya kayak gitu tuh? Ngabis waktu banyak gitu kan? Ya nggak ada gunanya, itu hanya seremonial belaka. Ya kan? Nah, kita ini inginnya adat di tokoh-tokoh adat ini betul-betul nilainya itu betul-betul hidup di tengah masyarakat. Bukan hal yang paling kecil. Iya, bukan hanya sekedar untuk acara hura-hura dihadiri ini. Kalau sekarang itu coba lihat pembina adat kita. Namanya pembina adat. Kok namanya pembina adat? Itu sekarang pembina adat itu hanya komoditas politik aja. Siapa yang jadi wali kota, gubernur, bupati. Nah, ini yang diperalat mereka, tokoh adat. Mereka nggak paham itu kalau mereka jadi peralat. Itu saya bilang,
Nah, yang saya inginkan sekarang ini, mereka itu nggak jadi alat, malah justru mereka menjadi berperan. Ketika siapa mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau jadi bupati, sebelum mereka itu jadi, mereka menghadap dulu ke tokoh adat, sowan dulu, minta. Seperti di Sumatera Barat, ya mana berani orang melangkai tokoh adat mereka, ya kan? Katanya sampai ke bawah. Karena kenapa? Tokoh adat mereka itu ya juga ulama. Ulama itu tokoh adat mereka. Datuk itu, ulama itu datuk semua itu. Kalau itu sampai ke bawah ya kan? Ya begitu. Kayak di tuh. Di mana? Di daerah timur itu. Nah sekarang target kapan perda ini Kak? Ya target saya harus selesai tahun ini. Tahun ini harus selesai. Kalaupun tidak selesai tahun ini, tahun depan ini sudah rampung. Karena dia bukan hanya nanti disahkan oleh teman-teman DPR, tapi ini harus diberlakukan oleh pemerintah. Nah, kalau nanti kita lewat di tahun ini, tahun depan kita sibuk mau pemilu segala macam. Kapan nanti kita mau kontrol? Paling lambat tahun 2024 sudah berlaku. Perda. Insya Allah. Perda udah berlaku. Ya, nah tapi ini kan kebetulan Pak Gubernur kan mendukung ini. Saya pernah berdialog 4 mata dengan beliau, insya Allah beliau dukung perda ini. Nah tapi kan kemarin pembicaraan saya dengan Pak Gub itu belum sejauh formatnya gimana, belum sejauh itu. Nah nanti mungkin saya dengan teman-teman di Bapemda sama teman-teman Paskas, saya minta waktu kepada Gubernur untuk meyakinkan Pak Gubernur bahwa ini loh yang kita inginkan kan begitu. Nah termasuk juga kita ingin menyelamatkan tanah ulayat segala macam, ini jadi persoalan. Nah ketika marga tidak ada lagi, hak atas tanah kita nggak ada lagi. Nggak seperti di Jawa masih ada itu. Sumatera Barat tanah ulayatnya, tanah adat mereka masih ada. Jadi musim Covid kayak gini masyarakat Sumatera Barat nggak merasakan. Karena sawah mereka masih banyak. Digarap, diantar. Dari kampung, Bareh, ya kan? Nah, kalau kita mana ada lagi. Seluruhnya udah diambil oleh kapitalis itu kan. Baik, pemirsa podcast Cukup Pedas, tadi sudah beberapa waktu kita menyimak penjelasan dari anggota DPRD Sumatera Selatan terkait dengan marga, dan kita tunggu apakah tahun 2024 ini bisa diberlakukan marga itu, dan kita harapkan juga marga ini tidak dicampuri dengan unsur-unsur politik. Karena kalau ketika adat sudah dicampurkan dengan unsur politik, ya sama saja, tidak ada beda dengan sistem yang ada sekarang. Benar Kak? Setuju? Ya perda harus harus bersinergi dengan politik. Oke, kalau tapi isinya? Ya kan isinya sudah ada. Isinya kan sudah ada. Simbol cahaya kan udah jelas itu. Oke. Nggak ada lagi, itu udah jelas. Pasal-pasalnya sudah ada. Ya kan? Nah, dia harus bersinergi dengan politik kalau dia mau hidup kembali. Kalau dia alergi dengan politik, nggak mungkin, mustahil nanti. Kalau dia seperti sekarang ini dia, ya kan, berlengkap penderita dia. Ya banyaklah menderitanya dia sekarang kan. Baik, jadi tidak setuju tadi bahwa nilai-nilai adat itu jangan dicampur dengan politik. Harus campur. Harus campur dengan politik. Ya sama juga orang ngomong, agama jangan campur dengan politik, karena parah ini. Justru politik ini harus bernuansa agama dan adat. Kalau hilang ruh itu, politik kita politik tirani. Politik tirani. Oke. Yang terjadi, menang nggak lupa dengan orang yang memilihnya. Oke. Nah, nanti kita tunggulah tahun 2024. Panjang diskusinya. Ya kan? Pemerintah marga ini. Baik, siap. Saya Tresna Rusli, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.